Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Mariafini Pradipta dari jurusan PI AUD STAI Sabili Bandung semester 1. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam. Sistem adalah suatu cara dan langkah yang tersusun secara terpadu untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam suatu usaha dengan baik dan teratur. Sedangkan sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Keistimewaan sistem pendidikan Islam. Islam adalah agama paripurna. Dalam pendidikan pun, Islam sungguh unggul dan tidak ada yang dapat mengunggulinya. Siapapun yang menelaah sistem pendidikan di dalamnya Islam akan melihat banyak keistimewaan. Apa saja keistimewaannya? Keistimewaan tersebut antara lain: 1. Dasarnya adalah akidah Islamiyah atau iman atau al-aqidah al-Islamiyah. 2. Islam menjadikan akidah sebagai landasan di dalam pendidikan. 3. Membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. 4. Tolak ukur bukan sekedar berupa penilaian, bukan hanya didasarkan pada nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Pendidikan terpadu berarti memadukan antara kepribadian Islam, ilmu keislaman, dan ilmu kehidupan atau adanya integrasi ukhrawi dan duniawi. Komponen dalam sistem pendidikan Islam. 1. Adanya tujuan. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri identik dengan tujuan Islam sendiri, yaitu membentuk manusia yang berpribadi muslim kamil serta berdasarkan ajaran Islam. 2. Adanya peserta didik. 3. Adanya pendidik. 4. Adanya materi. 5. Adanya alat atau media pendidikan. Dan 6. Adanya lingkungan pendidikan. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah dan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistik, yaitu yang pertama, sistem pendidikan dan pengajaran modern yang bercorak sekuler atau sistem pendidikan yang pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Kedua, sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam sendiri, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di masjid, surau atau langgar, pesantren dan madrasah yang bersifat tradisional dan bercorak keagamaan semata. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mewujudkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam prakteknya, pendidikan Islam di Indonesia dapat dikelompokkan, di antaranya 1 sekolah, 2 madrasah, 3 pondok pesantren. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi bekal ilmu pengetahuan. Sekolah menitik beratkan kepada pendidikan formal yang telah diatur sedemikian rupa dan berpedoman kepada kurikulum dan silabus, serta dilengkapi pula dengan sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan-perlengkapan dan peraturan-peraturan lainnya. Madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi menjadi 3, yaitu tingkat ibtidaiyah atau tingkat dasar, tingkat sanawiyah atau tingkat menengah, tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Tugas lembaga madrasah adalah
merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan agar peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh atas perintahnya. Kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia agar tak menyimpang tujuan Allah menciptakannya. Ketiga, membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas atau emosi, karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusiawi. Yang keempat, memberikan wawasan nilai dan moral, serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Yang kelima, menciptakan suasana keseragaman antar anak didik. Kemudian, pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf, tarikh, dan lain sebagainya. Literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan istilah kitab kuning. Tujuan pendidikan dalam pesantren yaitu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin akhlak dan keagamaan. Keunikan sistem pendidikan Islam di pesantren. Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non-kurikuler mereka sendiri. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah. Hal itu karena tujuan mereka hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup membawa khazanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Kemudian menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar anak didik. Masalah dalam sistem pendidikan Islam. Masalah dalam sistem pendidikan Islam karena kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial sehingga peserta didik jauh dari lingkungan sosiokultural mereka. Pada saat mereka lulus dari lembaga pendidikan Islam, biasanya mereka akan mengalami social shock. Pendidikan Islam pun hanya didasarkan oleh pemahaman pendidikan Islam yang hanya mementingkan aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Masalah dalam sistem pendidikan Islam lainnya yaitu adanya pembedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain ini disebut sebagai cara pandang dikotomi. Kemudian pemisahan antar ilmu dan agama hendaknya segera dihentikan dan menjadi sebuah upaya penyatuan keduanya dalam satu sistem pendidikan integralistik. Prospek dalam sistem pendidikan Islam. Memperhatikan masyarakat modern yang dahaga spiritualitas, miskin bimbingan, dan melihat kebutuhan mereka mendapatkan solusi atas berbagai problematika hidup sehari-hari, maka peran pendidikan Islam yang mengajarkan pendidikan agama Islam dirasa sangat vital dan strategis. Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pengajaran agama dan ketergantungan mereka terhadapnya di zaman yang semakin berubah ini merupakan satu indikasi semakin baiknya prospek pendidikan agama Islam. Maka kesimpulan, 1. Sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, sistem pendidikan Islam di Indonesia dapat dikelompokkan di antaranya sekolah, pondok pesantren, madrasah. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam harus dapat mengintegrasi aspek kehidupan ukhrawi dan duniawi. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.